Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, kali ini kita akan membahas tentang seputaran murai batu. Yang mana judul yang mau kita bahas adalah kenapa ternak murai batu bukan bisnis yang menjanjikan lagi di saat ini ya, tepatnya di tahun 2023 di bulan September ini ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan video ini dan menjelaskan bahwasanya bisa saja video ini berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di lapangan ya, ataupun di kondisi tempat teman-teman masing-masing ya. Jadi jangan dijadikan ini patokan, tapi jadikan ini suatu referensi supaya teman-teman bisa menutupi celah-celah yang membuat bocornya ataupun hancurnya ternak teman-teman suatu saat nanti. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus tahu bahwasanya harga murai batu saat ini sudah tidak stabil ya, nggak jelas, dan malahan kalau kita beternak itu kalau menjualnya itu agak susah ya. Kemudian di samping tidak stabil tadi, dan kadang malah minus ya, minusnya di pakan ya. Misalkan penjualannya 1 juta ya, harga pakannya 1,5 juta, kan malah minus jatuhnya, hitungannya seperti itu. Nah, itu harus teman-teman pertimbangkan bahwasanya itu fakta di lapangan. Kemudian yang kedua, harga pakan dan kebutuhan pakan tidak sesuai dengan pemasukan hasil penjualan trotolan ya. Saya jelaskan juga tadi di poin yang pertama ya, sudah saya singgung sedikit ya. Jadi untuk saat ini harga pakan itu masih stabil-stabil aja gitu guys ya. Nah, dan malahan sempat naik juga kemarin pada saat krisis pakan ya. Nah, belum lagi murai batu ini, apalagi kita beternak, itu bukan hanya masalah pakan, tapi vitamin, kemudian pakan penunjang yang lainnya itu masih banyak ya yang belum kita list. Kita masih hitung yang besar-besarnya aja. Kalau kita lebih rinci lagi, lebih telaten lagi, itu mungkin banyak sekali ya. Mungkin hampir 2 kali lipat dari harga pakan normalnya. Ya, maksudnya pakan harian yang wajibnya gitu ya. Nah, itu harus teman-teman pertimbangkan ya. Nah, kemudian yang ketiga, ternak ini nggak selamanya stabil, dan kadang malah minus pada saat zong ya. Jadi teman-teman harus ingat, murai batu itu nggak selamanya dia selalu stabil berproduksi ya. Walaupun stabil, ada nanti masanya ya, entah si betinanya mati, entah betinanya sudah tidak produktif lagi, entah betinanya ganti bulu ya. Yang pastinya saja itu sudah kelihatan bahwasanya murai batu ini bakal ganti bulu setahun sekali ya. Nah, di saat itulah kadang macetnya lama ya, sehingga kita nombok di pakan ya. Teman-teman harus tahu ini. Jadi kalau kita hitung kasarnya memang enak ya. Wah, kalau satu pasang murai batu aja 3 ekor anakan kali 1 juta aja udah 3 juta per bulan ya. Itu kalau enaknya. Kalau enggaknya ya kadang ada 3 bulan, kadang 6 bulan zong ya. Bahkan ada yang 1 tahun zong ya. Zong itu dalam artian tidak menghasilkan apa-apa, malah kita minus ya di pakannya. Nah, kemudian yang poin keempat yaitu penjualan trotolan saat ini susah dan harganya juga jatuh ya. Jadi penjualan susah itu membuat orang-orang mau jual murah ya. Itulah terbentuknya harga jatuh itu karena susah penjualannya, karena stok murai batu yang juga sudah sangat banyak, ditambah penangkar juga sudah sangat banyak untuk saat ini. Nah, jadi untuk poin yang kelima, murai batu bukan burung yang mewah lagi ya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena untuk saat ini
murai batu gampang didapat dan juga harganya sudah bervariasi. Tidak seperti dulu. Kita mau cari yang bahan aja, kemudian mau membeli murai aja sulitnya minta ampun. Saya dulu merasakan mencari trotolan itu kesulitan saya. Bahkan sampai berbulan-bulan baru dapat ya. Kadang yang nemukan orang yang nangkar aja kayaknya udah wah seneng banget gitu. Kayak mustahil aja gitu. Kok ada ya yang bisa nangkar gitu. Nah, sekarang sudah nggak asing lagi, orang nangkar pun udah banyak sekali lah pokoknya. Udah nggak terhitung ya. Mungkin untuk nemuinya udah di setiap daerah itu udah banyak ya, penangkaran rumahan dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, 5 hal tadi yang membuat bisnis murai batu itu udah nggak menjanjikan lagi, ataupun ternak murai batu itu sudah tidak dijadikan suatu hal yang wah lagi ya. Karena intinya adalah masalah pendapatan ataupun masalah harga ya. Kemudian ditambah lagi dengan banyaknya jumlah penangkar, sehingga pembeli, sebenarnya keuntungan dari pembeli adalah banyak tempat untuk dia milih ya. Dia bebas memilih dan harga pun juga sudah terjangkau untuk saat ini. Jadi itulah mengapa saya katakan ternak murai batu itu udah nggak menjanjikan. Cuma di samping itu ada suatu hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pastinya yang selalu konsisten, mungkin walaupun harga jatuh, walaupun gimana pun harga pakan dan sebagainya tidak dipermasalahkan, dia tetap konsisten beternak, maka jalan itu akan selalu terbuka ya. Kadang nggak tahu ya, entah kita simpan trotolan udah besar tiba-tiba jadi tabungan kita jual. Kemudian nggak tahu nanti ke depannya, kita belum tahu, entah tahun depan, entah 2 tahun kemudian, 3 tahun dan beberapa tahun kemudian ternak murai batu sudah tidak banyak lagi, sehingga orang-orang udah malas gitu ya, karena harga tadi ya, masalah harga. Nah, kalau sudah banyak yang tidak mau menangkar lagi ataupun beternak, otomatis harga kembali stabil dan penjualan pun juga gampang. Karena apa? Karena permintaan yang banyak, kemudian yang beternak sedikit ya, otomatis kembali seperti yang awal ya. Nah, jadi itulah tadi triknya. Teman-teman juga harus konsisten, karena dalam konsisten itu pasti ada hasilnya, dan kita tidak tahu kedepannya bakal seperti apa ya. Beberapa hal ataupun beberapa poin tadi ya, 5 poin tadi itu hanya untuk membantu teman-teman harus mempersiapkan diri bahwasanya beternak untuk mencari uang untuk sekarang ini agak susah. Cuma kalau teman-teman beternak yang tujuannya melestarikan, mungkin bisa teman-teman lakukan. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.